Selamat pagi. Terima kasih worship team. Wow. Pengennya nyanyi terus sih. Siapa tahu kita bisa bikin kayak worship night gitu. Ya, thank you worship team. Yos, Rich, Mateus, dan semua tim. Kita tetap belajar tentang Holy Spirit. Karena bulan ini dicanangkan sama Pastor Diki sama Pastor Joseph dan tim untuk jemaat belajar tentang Holy Spirit. Ini minggu terakhir ya, tahu-tahu saya salah sebut, bukan? Ini minggu terakhir ya. Jadi selama bulan Mei kita belajar tentang Holy Spirit. Dan kalau mau lihat yang seri pertama ya berarti awal bulan Mei mulai dari Pastor Diki minggu pertama kita belajar tentang mengenal Holy Spirit. Holy Spirit itu bisa apa, kenapa, dan lain-lain. Punya gift apa saja. Kemudian minggu kedua kita belajar dari Pastor Joseph. Yang saya tangkap ya, waktu Pastor Joseph ngomong itu adalah ketika dia terangkan tentang lahir baru. Pergi ke bahasa asli katanya Pastor Joseph. Ternyata terjemahannya itu harusnya bukan lahir baru, tapi lahir dari atas. Wow, itu salah satu enlightenment. Akhirnya saya sampai cari-cari. Nah, Pastor Joseph juga bilang semua kegerakan Tuhan, semua kegerakan tubuh Kristus selalu dimulai dari atas. Lahir dari atas, dimulai dari atas. Jadi mungkin kalau ternyata selalu baru dan dimulai dengan hal yang baru, tapi sebenarnya semuanya itu dimulai dari atas, selalu dari atas, bukan dari bawah. Itu yang saya tangkap waktu minggu kedua. Yang minggu ketiga, Pastor Ko Devi, Hermanus, ada satu poin yang saya tangkap adalah ketika dia bilang, kenapa sih kita butuh Roh Kudus? Kadang-kadang kita tanya gitu kan, saudara pernah berhadapan dengan salesman, ya, mereka benar-benar terlatih untuk menjual sesuatu yang kita tidak perlu. Tiba-tiba kita berasa perlu. Maksudnya, saya pernah, sebelum saya ngomong tentang poin yang Pak Devi ngomong yang saya tangkap, saya baru kira-kira 3 bulan di JB3. Lalu ada jemaat yang dekati saya. Saya baru 3 bulan, saya dan keluarga. Lalu bilang gini, Mike, kamu ini sama keluarga bawa mobil apa? Wah, saya belum pernah ditanya kayak gitu. Saya bilang, yang penting bisa dari poin A ke poin B. Gitu. Lalu bagi saya yang penting itu. Gitu. Lalu dia bilang, kamu bawa Alphard dong. Alphard, bukan, saya tidak menyerang yang punya Alphard. Bukan. It's a good car, God bless you. Tapi dia bilang, kamu bawa Alphard dong. Lalu aku bilang, okay, why? Aku udah punya mobil. Lalu dia bilang, soalnya keren. Jadi saya bilang, and? Jadi lalu dia bilang, gini, warnanya tuh mengkilap. Di tutup depannya itu silver, bagus banget. Lalu jendelanya itu bisa, kaca spion kiri kanannya itu bisa lipat sendiri. Ya, kita punya mobil, kita harus manual. Kalau dia nggak bisa berarti mesti dikasih minyak sedikit. minyak urapan. Pung. Ya, tapi yang lain mungkin, lalu saya bilang, oke, kayaknya it's okay. No, kamu kan dari Kanada. Aku bilang, aku lahir di Indonesia. Jadi dia bilang, istri saya dari Kanada. Dia bilang, ya kamu dari Kanada, harus keren. Gitu. Jadi saya bilang, kayaknya ini kebutuhan orang ini keren. Lalu saya bilang gini, iseng saya muncul. Saya bilang gini, sudah lihat istri saya? Jadi lalu dia bilang, oh ya, dia bilang, cantik gak? Lalu dia bilang, cantik, keren kan? Aku cukup dengan keren kayak gitu aja. aku berarti aku keren dong kalau saya cantik. Ya, gak usah tanya-tanya siapa orangnya udah gak di sini. Pertama juga, saya akan tutup rapat rahasia ini sampai. Jangan tanya saya, tanya Tuhan. Nah, kadang-kadang itu kita kan ada pertanyaan. Dengan begitu gegap gempita magnitudnya sesuatu bisa ini, bisa itu, bisa ini. Dia tuh datang begini, begitu. Kita langsung, tapi gue perlu apa enggak? Kenapa harus Holy Spirit? Apa Yesus kurang cukup? Segala kuasa telah ditaruhkan kepadaku. Segala loh itu.
Lalu kita butuh apa lagi dari ini gitu ya? Apalagi kalau kita bilang, dan dia tuh orang pribadi ketiga gitu. Ini raja di atas segala raja. Nah, saat ini waktu itu Pastor Devi bilang, kenapa kita butuh Holy Spirit? Kira-kira poinnya kayak gitu. Karena untuk kepentingan Bapa, bukan untuk kepentingan kita. Oke, alright. Untuk kepentingan Bapa. Of course, Bapa punya kepentingan. Kita nggak pungkiri soal itu. Tapi kemudian dia sebut satu poin yang really resonate to my heart. Dia bilang, agar misi, Pak Devi ada situ, misi dan penginjilan menjadi lebih efektif. Lalu aku, what? Bukankah itu tugasnya Departemen Misi? Jadi Roh Kudus turun repot-repot itu supaya Departemen Misi aja yang diberkati. Gimana dengan Departemen Misi? Gimana Oni? Gimana dengan ini? Nah, lalu saya coba telusuri. Saudara tahu, amanat agung itu yang dimaksud Pak Devi. Penginjilan, menjadikan semua bangsa murid. Ternyata itu hanya bukan panggilan dari orang-orang yang bisa bicara di depan umum aja. Bukan panggilan orang-orang yang bisa public speaking saja. Oh, saya tidak bisa public speaking. Saya kayaknya punya talenta bukan di penginjilan, tetapi di musik. Ya. Begitu di musik suruh ngomong, oh saya bukan punya di musik, saya mungkin di stage manager. Kayak gitu. Ini ternyata yang saya temukan adalah kalau kita pikirkan amanat Tuhan Yesus itu ya. Amanat agung Tuhan di Matius 29 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini masih dalam topik baptisan Holy Spirit itu penting. Tapi saya bahas amanat agung ini karena saya percaya bahwa impact-nya sangat direct pada amanat agung ini. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku, bukan satu bangsa. Kata yang dipakai itu saya lihat dari beberapa mahasiswa teologi yang belajar sini. Saya bukan mahasiswa teologi, jadi saya harus hati-hati, saya harus tanya terus. Kata bangsa di situ ke orangnya, bukan ke wilayahnya. Dan bangsa itu mencakup etnis, suku, bahasa. Jadi jadikanlah semua yang itu dan muridku jadi disciples. Kemudian baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan. Jadi mereka akan melakukan segala sesuatu yang saya perintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kalau kita lihat perintah ini ya. Penting-penting. Tapi coba kalau kita pikir hasilnya, resultnya. Kalau tercapai, semua bangsa jadi muridnya Tuhan. Amin. Ya kan? Semua bangsa jadi murid Tuhan. Nah di situ ada satu kata yang waktu itu disebutkan dalam khotbah hari ketiga sama Pak Devi. Dia bilang pada saat ideal result dari amanat agung ini tercapai, maka bisa kita klaim Tuhan mendominasi dunia. Kata dominasi itu. Lalu saya bilang, saya pernah dengar kata ini di mana ya? Take dominion. Jadi hasil dari amanat agung itu resultnya image Tuhan, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu image Tuhan, itu mendominasi. Oh, saya, oke. Cek. Oh. Nice, thank you Pierre, Terry. Semua bangsa akan mengadopsi nilainya Tuhan. Kalau kata mengadopsi berarti mereka akan follow. Setiap tingkah lakunya, setiap gerak-geriknya, setiap mereka ngomong sesuatu itu based on the value image-nya Tuhan. Jadi saya langsung bilang, saya pernah dengar kata ini, prinsip ini di mana? Prinsip ini ternyata bukan baru disebut di amanat agung ini. Ternyata far back di kitab Kejadian. So far back di masa just before kita diciptakan. It's just like 1 menit sebelum diciptakan, Tuhan state ini. Kalau kita lihat ya, di Kejadian 1 ayat 6, dia bilang begini, berfirmanlah Tuhan, let us make mankind in our image,
Bapa, Putra, Roh Kudus. Right? Karena dalam bahasa asli Alkitab, Hebrew, begitu bilang ngomong nama, it's talking about image. Bahwa kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa, dan mereka akan take dominion. Jadi ciptaan yang ciptaan ini dia punya maksud akan bawa image-nya dia dan likeness-nya dia. Artinya kalau harafiahnya itu kayak gini, even look-nya kita pun dia pikirin. Look-nya itu harus sama kayak aku. Image-nya harus sama kayak aku. Karakternya harus sama kayak aku. Karena itu mari kita ciptakan makhluk ini supaya dia take dominion. Dia govern, dia memerintah, semua yang sudah diciptakan berada di bawah influence, di bawah pengaturannya dia. Begitu dia ngomong seperti itu, dia buat manusia. Makanya perintah satu-satunya setelah dia buat, dia bilang, be fruitful, berbuah, taklukkan bumi. Memerintah, perintah bumi. Take dominion. Artinya begini, saudara. Saudara pernah punya visa. Ya. Kalau mungkin ada yang pernah ke luar negeri. Ada banyak visa. Visa turis, visa bekerja, visa pelajar. Saudara diizinkan untuk berada di negara itu berdasarkan apa yang di state oleh visa ini. Bisakah kita lakukan hal yang lain? Oh bisa. Tapi nanti urusan sama hukum. Imigrasi. Karena law of the land recognize kita ada di tanah itu untuk ini. Jadi kalau saudara ada visa pelajar, kemudian belum ada libur, saudara, walaupun kedengarannya baik, saudara cari-cari kerja, lalu kerja, saudara bisa berurusan sama hukum of the land. Karena dia bilang, kamu gak diizinkan untuk kerja. Kenapa kamu kerja? Kamu hanya diizinkan untuk belajar ke sekolah York University sampai lulus. Nah, kalau saudara visa turis, itu ada start dan finish kapan saudara harus, tidak boleh lagi ada di laut, di land itu. Kalau lewat, saudara sepintar saudara kemana-mana, tetapi saudara statusnya dicari untuk dikeluarkan. Kayak gitu. Kenapa? Karena purpose-nya bukan itu. Nah, Tuhan state satu-satunya, bisa cari di seluruh Kejadian, tidak ada satu statement dari Tuhan selain bahwa ini yang aku akan ciptakan ini, dia punya tujuan untuk take dominasi. Take dominion. Dengan membawa image-ku. Sehingga kalau dia take dominion, berarti dunia akan melihat bukan dia yang take dominion, tapi Tuhan yang take dominion. It sounds exactly like amanat agung. Coba kalau kita interchange, kalau sabar di belakang. Kalau bisa slide sebelumnya, lalu slide yang ini di interchange terus kayak gitu. Saudara akan lihat bahwa itu persis. Kalau Kejadian itu di slide berikutnya. Ya. Kita bayangkan resultnya ini. Resultnya itu, hasilnya itu sama persis dengan amanat agung. Jadi, ternyata waktu kita diciptakan itu, amanat agung itu adalah mission statement, kenapa kita diciptakan. Saudara, kalau saya ciptakan robot, saya nggak bisa ciptakan robot. Patung, ya pasti jadinya amburadul, tapi pokoknya itu patung. Lalu saya merasa sudut ruangan sebelah sana tuh, kalau ditaruh patung tuh keren. Jadi saya buat, jadi statement saya mau buat patung untuk itu. Jadi saya taruh di sana. Bayangkan saudara, begitu saya balik ke sini, tiba-tiba patungnya lari keliling ruangan gitu. Kan saya juga akan ikut lari kan. Nah, purpose-nya bukan itu. Purpose-nya untuk stay di situ. Kalau saya ciptakan robot untuk bantu ngepel, bantu bersihin rumah setiap 30 menit. Setelah jadi, saya coba-coba jadi, lalu saya taruh. Pung. Tunggu 1 jam gak bergerak. Tunggu 2 jam gak bergerak. Tunggu 3 jam gak bergerak. Robot itu nggak serve purpose-nya. Malah dia diam di tempat patung itu. Diam aja gitu. Patung yang lari-lari. Nah, purpose. Jadi kalau di sini kita melihat bahwa amanat agung itu jangan dilihat sepele. Saya bisa bilang kalau state ini dikawinkan. The reason kita diizinkan menghirup udara dan berjalan di muka bumi ini adalah itu. The reason Tuhan menciptakan kita kembali menjadi ciptaan yang baru
adalah itu. Untuk kita back on the track. Ini the only track yang Tuhan ridhoi. Apa itu bahasa Indonesia? Tuhan ridhoi. Ya. Yang tidak melanggar law of the land. Jadi setiap kali kalau dipikir gini. Setiap kali kalau kita tidak mengindahkan ini. Every seconds that pass. Itu kita against the purpose kenapa kita even berdiri di tempat ini. Nah, apa hubungannya dengan kenapa kita butuh Holy Spirit? Karena kalau lihat sekarang saya bisa ngomong bahwa itu amanat agung itu ya purpose kita, hidup juga. Purpose kita diselamatkan. Purpose kita diselamatkan yang diciptakan itu ya amanat agung. Untuk govern the world. Nah, di sini pentingnya baptisan of the Holy Spirit. Tadi ada lagu, This is the air I breathe. I just like, yes. Karena Roh Kudus itu bahasa aslinya itu Ruach HaKodes. Semua bilang, Ruach HaKodes. Dan ada Ruach HaKodes. Ya. Ya, itu artinya Roh Kudus. Roh Kudus, Ruach HaKodes itu arti harafiahnya apa? Nafas kehidupan. Breath of life. Saya tunjukkan kenapa ini penting. Dengan menunjukkan kenapa purpose kita dan amanat agung ini penting. Kita akan tahu ini penting. Karena amanat dan purpose kita ini tiba-tiba harus put on hold. Sebelum ini terjadi, baptisan Roh Kudus. So pasti baptisan Roh Kudus ini penting. Yang ini satu-satunya alasan kita exist dan God diciptakan, harus put on hold, jangan bergerak kemana-mana dulu sebelum ini terjadi. Saya pernah lihat ya, saya pernah kerja di perusahaan komputer, GM-nya jalan. Saya nggak pernah tahu. Di sana tuh GM tuh nggak kelihatan. Mereka selalu di belakang layar. Gitu. GM, manager di belakang layar. Ya, supervisor kayak saya yang petantang-petantang yang so tahu dia kelihatan depan layar. Jadi saya nggak tahu kalau GM-nya itu ada di situ. Saya jalan aja across the room gitu. Nah lalu ada asisten saya yang bilang, hey guys, gini. Jadi saya merasa penting banget. Saya jalan ada bilang, hey guys. Dan ini terjadi, ada Tuhan ampuni atas kesombongan saya. Tiba-tiba dalam tengah ruangan kayak gitu, tiba-tiba ada yang stop saya. Siapa nih berani gitu? Karena saya adalah supervisor quality control. Jadi kalau saya datang biasa technician tuh debar-debar gitu. Karena either produksinya mereka bisa saya fail atau approve. Jadi waktu saya datang semua langsung technician langsung lihat kan. Tapi saya cuma lihat ke tanah aja sambil jalan gitu. Tiba-tiba saya di stop. Belum pernah terjadi selama ini. Siapa yang lebih penting dari saya? Waktu itu saya belum terlalu gimana. Nah, lalu muncul bule. Saya sampai bilang gini, saya tidak perlu tahu dia siapa. Kalau ada yang bisa stop saya, berarti ini lebih penting. Ya, jadi kayak gitu. Jadi amanat itu Tuhan Yesus bilang, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. But, sebelum kalian kemana-mana, tinggal di kota ini. Sampai Roh Kudus turun. And then, you will be my witness. Jadi, di situ saya bisa sense bahwa baptism Roh Kudus itu penting. Dan punya direct connection dengan purpose kita. Exist di muka bumi ini. Masih ingat yang saya bilang nafas kehidupan? Jadi kalau bilang gereja mula-mula, ketika mereka berkumpul lalu Roh Kudus turun, semua berbahasa lidah dan lain-lain. Momen Roh Kudus turun itu, setelah itu Alkitab mencatat tidak lagi kejadian seperti itu, tapi mereka semua menyebar ke seluruh penjuru dunia dan memberitakan Injil. So, coba kita lihat waktu kita diciptakan. Begitu Tuhan, Alkitab bilang, begitu Tuhan bentuk kita, kita sudah berbentuk. Tapi dia belum izinkan kita bergerak. Sampai dia hembuskan napas kehidupan. Prinsipnya sama. Tubuh Kristus, tubuhnya Adam. Tubuhnya Adam yang kudus, tubuh Kristus sudah dikuduskan sama ada jadi ciptaan baru. Adam juga baru diciptakan. Lalu breath of life disembuskan ke Adam, baru dia bisa carry statement amanat agung dan purpose. Demikian juga gereja. Begitu Roh Kudus turun, baru official, kickstart. Penjangkauan seluruh dunia. Di situ yang saya lihat kenapa penting itu. Oke.
Berikutnya, cara kita menjangkau, karena kita bilang menjangkau seluruh dunia, lalu kita mulai pikir untuk govern, untuk memerintah dunia, lalu kita pikir mungkin kita perlu jadi presiden atau parlemen atau kita mulai save uang untuk terbang ke seluruh dunia atau beranikan diri untuk berdiri di tengah pasar lalu mulai Yesus mengasihi kamu dan lain-lain kayak gitu. Ya. Banyak orang ketika dibilang kamu sudah menginjil. Belum Pak, saya belum. Saya malu ngomong depan orang. Saya kasih tahu bahwa kebanyakan penginjilan paling efektif tidak even involve kita buka mulut. Ya. Karena prinsip Tuhan bekerja itu lain. Slide berikutnya. Coba ke slide berikut. Ya. Mengalami Tuhan itu kuncinya. Saya masih ingat ada yang, ini soda ini enak sekali. Beda dengan Coca-Cola, beda dengan Sprite, saya lupa namanya di Kanada. Dr. Pepper. Jadi saya bilang, bentuknya aja nggak menarik gitu. Tapi dia bilang, ini enak banget. Jadi viral. Nah saya bilang, jadi viral? Jadi saya coba. Dengan bayangan Sprite, Coca-Cola punya reference gitu ya. Ya saya minum. Wow, memang enak. Langsung saya jadi believer of Dr. Pepper pada saat itu. Karena saya experiencing. Saya dapat informasi, ini good. Tapi prinsip Tuhan, yang paling membuat orang bisa menerima Tuhan pasti pada basicnya karena Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu nggak baik, nggak even, kita ngebuang-buang waktu kalau mau percaya deh. Nah, tapi masalahnya terlalu banyak informasi tentang Tuhan itu baik. Yang sampai ke telinganya dunia. Tetapi terlalu sedikit mereka melihat. Either mereka yang sampaikan bahwa Tuhan itu baik itu experiencing Tuhan itu baik. Atau mereka sendiri pun gak merasa apa-apa, hanya sebuah informasi. Waktu Mazmur 34 ayat 8 ditulis oleh Daud. Oh, taste and see that the Lord is good. Taste and see itu bukan perkataan informasi, itu perkataan pengalaman. Kita taste, kita rasakan. Kecaplah dan lihatlah. Itu kan pengalaman ya. Sesuatu ini saya tidak bisa klaim ini enak sebelum saya kecap. Saya lihat sih, saya bisa rasa bentuknya. Itu pengalaman juga. Lalu begitu saya ini, baru saya bisa percaya. Oh ya, ternyata dia bukan cuma omdo, memang enak. Gitu. Nah, dunia itu bekerja sesimpel itu kalau kita mau memperkenalkan Tuhan ke dunia. Begitu mereka taste, mereka kecap, dan mereka lihat apa yang mereka kecap, atau mereka kecap apa yang mereka lihat, digabungkan dengan informasi yang minta ampun banyaknya tentang Tuhan itu baik, suddenly sink. Suddenly tidak ada space untuk tidak percaya. Itu sudah prinsip Tuhan, Daud tahu itu. Ketika dia tulis Mazmur, dia bukan tulis ke orang-orang yang tidak tahu bahwa Tuhan itu baik. Mereka semua tahu, karena kitab ini sering dibacain di sinagog. Jadi informasi mereka dapat, pengalaman mereka nggak punya. Nah, kadang-kadang itu kita nggak usah terlalu depend kuliahin dunia. Depend on aktivitas untuk lecture the world. All we need to do it just be the true representation. Jadi perwakilan yang jelas tentang siapa itu Tuhan. Karena begitu dunia melihat, yang dia lihat itu Tuhan. Kenapa? Karena kita mewakili image-nya Tuhan. Kita nggak even buka mulut. Percaya aku. Nggak butuh talent untuk ngomong di depan umum. Malah kalau orang suka ngomong depan umum, apalagi kayak apa yang saya lakukan kayak gini, saya malah lebih berat. Karena orang akan lihat, benar nggak kamu lakukan itu? Benar nggak? Itu pasti. Tetapi mau supaya dunia kita have impact, jadi true representation dari Tuhan. Ya. Gimana? Nah itu, kalau kita bisa jadi, tidak ada pertanyaan, dunia akan melihat Tuhan.
Tetapi sekarang coba lihat lebih dalam. Oke, caranya gimana? Memang ngomong gampang bahwa kita jadi true representation. Dalam kaitannya dengan Holy Spirit. Next slide. Oh. The fruit of the Spirit is the game changer. Jadi, bagaimana orang bisa mengalami Tuhan? Mereka nggak punya Alkitab, mereka nggak punya kitab suci seperti kita, mereka maybe even ateis, tetapi mereka baca kita. Apakah kita ini Alkitabnya Tuhan apa enggak? Nah, bagaimana mereka baca? Dalam konteks taste and see. Kecap dan lihat. Makanya Roh Kudus punya sesuatu lagi. Namanya buah-buah roh. Karena itulah yang akan dikecap oleh Word. Kalau saya tanya, mungkin ada yang bisa. Ada berapa buah roh dalam Alkitab? Ada. Saya kadang-kadang bingung. Di satu kitab 9, saya hitung di kitab yang lain ada 12, berikutnya ada 20. Akhirnya saya finish untuk bergerak dengan number. Kenapa kita nggak bergerak dengan sumber dari buah itu aja? Ya. Nah, ada apa ya? Di state joy, peace, self-control, panjang sabar, dan lain-lain. Ini yang menjadi game changer. Karena konsep dunia itu seperti saya bilang bukan mengenai ada orang di ujung sebelah sana dan di sebelah sini. Konsep dunia itu di bahasa Alkitabnya itu dibilang kosmo. Kosmo itu pernah tahu majalah Cosmopolitan? Itu kata bahasa Yunani. Dan hidupnya majalah itu berbicara tentang gaya hidup kan? Karena apa? Kosmo atau kosmos itu ternyata punya arti universe yang impact direct ke kita. Dan kita yang berimpact direct ke universe. Artinya bukan ngomong orang di ujung benua sana. Justru yang di sekitar-sekitar sini. Bos kita, bawahan kita, tetangga kita yang annoying dan yang tidak annoying. Lalu mungkin security di perumahan kita. Mungkin tukang sayur yang setiap kali lewat. Atau mungkin siapa aja yang kita cross path. Itu dunia. Nah, waktu mereka cross path sama kita, pertanyaannya itu, did they taste and see the fruit of the Holy Spirit? That's the question. Kalau kita untuk nurunin kaca, untuk minta terima kasih, sudah membuka portal, supaya saya bisa keluar. Kalau kita terlalu berat begitu aja, that's buah yang kita kasih ke mereka. Tapi kalau kita mau repot dalam terima kasih Pak, tiap pagi Bapak bukain pintu buat saya. Nah, itu buahnya. Jadi, apakah saya harus hafal? Ada 22 buah, ada 19 buah, 14 buah. Enggak perlu hafal. Prinsipnya cuma satu. John 3:6. Yohanes 3:6. Yang dilahirkan oleh daging atau yang muncul dari daging adalah daging. Yang muncul dari roh adalah roh. Jadi, mau tahu bagaimana supaya kita mengenal buah roh? Hidup aja dalam roh. Begitu pohon kehidupan kita dewasa, dia akan berbuah. Karena buah hanya terjadi pada pohon yang dewasa. Artinya itu berarti kehidupan kita harus komitmen ke dalam roh. Unsur-unsur hidupnya harus dalam roh. Sehingga begitu dewasa, dia berbuah. Kita tidak perlu merencanakan membuat strategi minggu pertama kita serang Bandung Utara untuk menginjil soal ini, minggu berikutnya Bandung Selatan. Kita nggak perlu kayak gitu. Kita just be the representation. Be the tree. Jadi pohon dari Roh Kudus. Orang akan ambil buahnya lalu makan. Begitu mereka makan, mereka bilang, this tree is different. Ketika semuanya itu penuh dengan hate, ini sabar terus. Ketika saya gosipin namanya dia maafin terus tetap undang saya makan. Kayak gitu. Jadi, begitu mereka rasa, mereka lihat the different. Lalu mereka lihat siapa di belakang pohon itu. Ya. Jadi prinsipnya kayak gitu. Tidak perlu hafal. Hari ini coba saya praktekkan joy. Berikutnya love. Berikutnya panjang sabar. Berikutnya pusing. Saudara butuh kartu, flashcard. Untuk ingat. Hari ini, loh kok aku joy sih? Padahal hari ini jadwalnya love loh. Enggak.
Just tidak kedagingan aja, then whatever you do, it's buah roh. Suddenly become natural. Jadi become alamiah. Bagaimana kita tahu? Ada banyak, Pastor Diki sebut, Ko Yosef, Ko Devi. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Saya punya sesuatu yang additional. Saya bukan bilang ini mengganti yang itu, bukan. Karena ada gift the Holy Spirit. Kita lihat gift the Holy Spirit, kita tahu, ya kan? Kalau benar-benar gift the Holy Spirit dari Holy Spirit, kita bisa tahu bahwa dia dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi ada satu prinsip lagi. Matius 7 ayat 17-20. Dari mana kita tahu seseorang atau kita sudah punya roh yang baik, roh Tuhan sendiri, Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus bilang gini. Prinsipnya sama kayak tadi. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk tetap menghasilkan buah, tetapi buah yang buruk. Jadi bukan bilang tidak berbuah. Tetap akan menghasilkan buah, tetapi buruk buahnya. Nah, dari buahnya lah kita tahu. Ini bukti bahwa kita punya Roh Kudus apa enggak. Dari buah roh itu kita tahu. Orang ini punya Roh Kudus apa enggak. Apakah daging atau gini. Dan saya harap itu melengkapi apa yang sudah disampaikan. Gitu. Nah ini, terakhir. Saya nggak lama, nah? Yes, baru 13 menit. 13, itu countdown ya? Saya pikir 13 menit. Oke. Oke, kalau diperhatikan, sebenarnya yang saya share ini bukan dari start to finish, tapi dari finish to start. Ya, jadi how do we start to live a life of a good tree? Ya kan, kita tahu kita butuh baptisan Roh Kudus untuk masuk ke purpose kita, exist. Sistematikanya seperti ini, dunia akan mencicipi Tuhan lewat buah-buah roh kita. Nah, how dan dari pohonnya, dari mana aku tahu aku ini pohon yang baik? Atau siapa tahu aku ini sudah dewasa di dalam pohon yang buruk. Nah, bagaimana cara kita hidup kehidupan dari sebuah pohon yang baik? Di Tesalonika, tapi sebelumnya saya akan kasih tahu. Jadi ini yang bisa dilakukan selesai kebaktian, bisa juga dilakukan detik ini. Gak perlu tunggu lama-lama. Saya mau minta bantuan 3 adik saya. Di sini saya punya adik-adik juga. Mereka akan jadi alat peraga. Dari apa? Supaya saya tidak perlu ngomong banyak. Lihat aja alat peraga udah tahu. Saya panggil Bang Ramses. Come up. Coach Adi. Pas depan saya nih. Join me on the stage. Lalu, where's Samuel? Samuel Setara. Samuel lagi mau sembunyi-sembunyi. Di sini aja, di sini. Atau mau ini? Ya, di sini aja. Mari beri tepuk tangan bagi orang luar biasa ini. Sini. Nah. Ya, jalan sejajar aja. Ya, di situ udah pas. Kelihatan semua ya? Ya. Mari kita baca dulu Tesalonika. Sorry ya. Berdiri dulu. Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Jadi di depan saya ini ada 3, saya panggil dia Bang Ramses, tapi saya lebih tua dari dia. Saya ikut Pak Bima. Pak Bima juga panggil ini Bang Ramses, walaupun Bang Ramses jauh lebih muda. So ini mewakili roh, ini mewakili jiwa, ini mewakili tubuh. Jadi roh, jiwa, tubuh. Ikuti saya. Roh, jiwa, tubuh. Sekali lagi. Roh, jiwa, tubuh. Sendiri sekarang. Yes. Jadi Bang Ramses hari ini Bang Ramses jadi roh. Ya. Nah sekarang senyum kayak roh. No. Nah sekarang ini jiwa. Jadi ini kepala sekolah Young Tigers ini.
Presidennya ada duduk situ. Nah ini drummer muda kita. Suatu saat dia akan melayani Tuhan di sini juga. Ya, men. Saat ini, sorry. Saya tahu kamu adalah orang rohani. Tapi saat ini kamu main sebagai daging ya. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Saya ngomong dari tubuh dulu. Tubuh ini adalah our earth suit. Kita punya pakaian duniawi kita. Di sini, tapi sebelumnya saya konfirmasi. Saya bukan bilang manusia itu Tritunggal ya. Saya nggak mau berurusan dengan Koyasem nanti. Saya bukan bilang manusia ini Tritunggal, bukan. Tetapi ada 3 aspek dalam kemanusiaan yang disebutkan oleh Alkitab ya. Nah, di tubuh ini kita sense dunia. Dan dunia observe kita. Itu dari sini. Dan dunia bisa tarik kesimpulan kita ini siapa, ada apa di dalam hati kita itu, ada apa yang terjadi di bagian dalam bagian itu, dengan melihat ini. Ini rumah dari 2 itu. Kita. Dan jangan salah konsep bahwa tiap kali ngomong tubuh itu berarti ini dosa, yang itu bukan dosa. Bukan. Karena kadang-kadang surat Paulus bilang menggambarkan kedagingan sebagai dosa, tapi juga sebagai tempat. Karena ada pernyataan Alkitab berkata bahwa tubuh kita itu adalah bait suci, kan, bait Allah. Bagaimana dia bisa dosa kalau bait Allah ada di sini kan? Apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita itu yang menjadikan apakah jahat apa kudus. Ya. Jadi ini dia. Dia ini yang punya, ini sensor kita untuk dunia, dan dunia observe kita dari sini. Mereka nggak bisa lihat, nggak ada yang punya talenta baca pikirannya orang ya. Jadi mereka semuanya lihat dari sini, perkataan kita, perbuatan dan tindakan. Jiwa ini original kita. Kita ini bukan ini, kita tuh ini. Makanya yang Yesus selamatkan tuh bukan ini, yang Yesus selamatkan ini. Dia menyelamatkan jiwa kita. Yesus bilang gini, nggak usah takut dengan dia yang hanya bisa membunuh ini. Amin ya. Iblis itu cuma bisa bunuh ini. Nggak bisa bunuh kita. Dan amin, Tuhan Yesus bilang, begitu dia datang kita akan dapat tubuh yang baru. Jadi memang ini harus berlalu. Tapi keep ini yang paling penting. Di sini ini conscious kita, kesadaran kita. Kita mempertimbangkan sesuatu itu di sini. Kita memutuskan akan melakukan sesuatu itu di sini, bukan di sini. Kita berdasarkan data-data dari sini, kita mulai pikir, kita mulai timbang, kita mulai melakukan, kita berkreasi. Semuanya. Karena inilah kita yang sebenarnya itu ini. Ada saudari kita yang pelayanan di worship juga sama suaminya. Mereka baru mengalami keberpulangan dari Oma. Jadi kita ngomong-ngomong tadi pagi, saya bilang, saya nggak bisa bayangkan orang yang nggak punya Yesus. Kalau kita punya Yesus, kita tahu kita akan bertemu dengan dia lagi. Karena kita nggak pernah kehilangan mereka yang sudah meninggalkan kita. Karena ininya masih di-keep sama Tuhan. The true ininya masih di-keep sama Tuhan. Nah, roh. Nah, sudah latih senyum sebagai roh. Roh ini adalah semua informasi, semua bucket yang turun dari kerajaan surga. Siapa itu Yesus Tuhan? Ada di sini. Prinsip Alkitab semua ada di sini. Baptisan Roh Kudus dari atas, seperti disalurkan lewat sini. Kehidupan rohani kita bertumbuh atau enggak ada di sini. Jiwa pohon ini jadi baik apa enggak tergantung dia ambil sari-sari makanan dari mana. Ya. Semua urapan Roh Kudus, bermazmur, even give speaking tongue, menerjemahkan, apalagi ada banyak gift. Tapi masalahnya satu, kebanyakan orang Kristen hidup seperti ini. Hidup seperti ini, dengan fokus pada kedagingan, itu kenapa kehidupan doa kita itu naik turun. Kenapa kita baper? Baper itu terjadi di sana. Lalu kita memutuskan untuk baper karena kita mendapat informasi-informasi. Dia gosipin aku, dia ngomongin gini, oh dia kritik aku, oh dia gini.
Karena kita so fokus tentang kita punya kehidupan doa begini. Kehidupan seperti ini yang membuat banyak orang Kristen minggu ini sangat berapi-api. Saya akan pelayanan, terjual sepenuhnya buat Tuhan. Minggu depannya dia langsung semua yang di sana tuh munafik, hypocrite, something like that. Karena begini, hidup begini ini yang membuat kita percaya bahwa kehidupan Kristen tuh nggak gampang, susah. Maunya sih nggak gosip, tapi susah ya Pak Mike ya, karena selalu ada dorongan. Because this is the way you live. Inilah gaya hidup kita. Kenapa begitu? Dan tidak terdeteksi. Karena nggak ada orang yang tahu. Ada dia kan saya bilang tadi, tidak ada yang bisa baca pikiran atau hati kita. Tapi kita tahu bahwa kita selalu menghadap sini. Tembok salah ngomel, karpet salah ngomel. Roh Kudus sampai bilang, saya sudah ada di sini, nggak ada. Lihatnya kemana-mana gitu. Karena ini, pujian penyembahan dilihat dari keberhasilan di sini. Jangan sampai kita kelihatan buruk. Nanti dunia bilang apa? Dunia gak bilang apa-apa. Kenapa? Sebaik-baiknya kita, Justin Bieber mungkin masih lebih baik. Kelihatannya di sini. Maksudku kayak gitu. Kalau kita so fokus, dan yang terjadi di sini adalah chaos. Nah kalau kita lama-lama karena kita terlalu sering, kita pikir ini alamiah kayak gini. Lalu chaos itu mulai menjamur ke sini. Pelan-pelan. Lama-lama tidak ada chaos, kita lihat sebagai chaos. Karena kita sudah sangat dibaptis oleh dunia. Saya kayak gitu. Nah, kita berdoa ke Tuhan. Karena kayaknya kok saya tidak berapi-api seperti waktu kasih mula-mula. Masih ingat terminologi itu ya? Kasih mula-mula. Saya kok tidak berapi-api lagi ya. Lalu malah kita suggest orang, ya memang pertama kali kamu bertobat, kamu akan merasakan excitement. Tapi it's okay, lama-lama menurun juga. Malah kita suggest orang untuk okay sama itu. Lalu kita dalam hati kita bilang, Tuhan, jadikanlah aku berapi-api. Tuhan, berkati keuanganku. And this is what we live. Tuhan, kok susah sekali sih jadi orang Kristen? Because this is what we live. Karena Alkitab bilang gini, tidak ada susah jadi dalam Tuhan. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Promise-nya itu kelegaan, bukan susah. Lalu kita bikin jadi, ya memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit biru. Pernah dengar kayak gitu? Coba cari di Alkitab ada di mana saudara? Ada di Alkitab. Yang ada itu, begitu kamu datang, kamu dilegakan. Jadi kadang-kadang itu kita harus hati-hati juga banyak sama quote. Kayak gitu. Nah, kita berdoa, Tuhan, fix my marriage. Restorasi pernikahanku. Tuhan, restorasi keuanganku. Tuhan, restorasi pelayananku. Tuhan, tidak ada yang salah berdoa seperti itu. Gak usah pikir kalau orang tuh berdoa, restorasi keuanganku, mata duitan. Enggak, bukan. Karena memang orang juga butuh duit. Tetapi kita berdoa terus dengan gaya seperti itu. Jadi Tuhan, ini. Kita menunggu Tuhan, ini problemnya di sini. Kita menunggu Tuhan untuk membuat satu transformasi di eksterior ini. Kita fokus tanpa berkedip. Kita even tahan napas. Melihat kalau ada change sedikit, kita sangat fokus ke ini. Tuhan belum bekerja, Tuhan belum bekerja. Kita sangat fokus pada large scale external diri kita. Dan yang kita lupa, kita cuma perlu simple shift. Good, memang itu kayak gitu. Internal, bukan external. Kita cuma perlu simple shift. Kalau hidup seperti ini, mau badai topan terjadi di sini, saya punya damai, sejahtera di sini. Mau kesedihan berlangsung di sini, saya punya sukacita. Semua tahu buah roh yang tadi saya bilangnya. Mau banyak benci-benci di sini, saya punya love. Mau banyak kesalahan di sini yang menjijikan, saya punya pengampunan. Kehidupan seperti ini akan membuat kita percaya bahwa Yesus itu sumber kelegaan. Kehidupan seperti ini membuat kita naturally jadi pohon yang baik. Yang ketika dewasa menghasilkan buah yang baik. Dan pada saatnya dunia mencicipi,
Mereka bukan melihat kita, tapi bersyukur pada Tuhan. Dan menerima Tuhan. Dan kita bisa dibilang sudah back on track. Kita berada di jalur seharusnya kita ada. Kita berada di jalur, di tempat, di posisi di mana kita diizinkan untuk melangkah di planet bumi ini. Purpose kita untuk take dominion on the earth. Thank you, gentlemen. Thank you. Saya pernah, almost. Sudah minus 25 detik. Saya pernah kerja, kalau di Kanada itu kerjaan pertama tuh pada umumnya biasanya kerja di gudang dan lain-lain. Karena saya juga baru nyampe. Saya ikut agen yang akan memasukkan saya ke tempat pekerjaan. Jadi di Kanada itu kalau kita tidak bekerja, hanya punya dua kemungkinan. Kita nggak ngerti bahasanya mereka, kedua kita malas. Karena ada banyak agen yang cari banyak pekerja. Dan kita nggak perlu cari-cari, mereka yang nyari. Nah, saya dimasukin ke dalam satu tempat. Tapi agen itu lupa kasih tahu saya harus kerja apa. Ya saya masuk di huge factory. Di sana tuh factory sama warehouse itu kan bersih banget. Jadi saya masuk, saya mau belok kiri apa belok kanan. Ada banyak kesibukan terjadi. Aduh ini agen lupa kasih tahu saya harus ngapain. Jadi kayak gini. Akhirnya saya lihat yang di dekat saya. Ada yang lagi kerja di dekat mesin itu, mesinnya keren. Jadi saya bilang, wah ini keren banget nih. Lalu dia bilang, hey, come here. Jadi saya bilang, oke. Saya kan sangat, hari pertama jadi harus sangat, oke. Lalu saya kerja, 1 jam kemudian datang supervisor lalu dia bilang gini, satu mesin ini harusnya cuma 2 orang. Kenapa ada 3 orang sini? Dia bilang, siapa orang ketiga? Ditunjuk saya. Dia bilang, saya orang ketiga. Dia bilang, kamu tahu kamu di sini untuk apa? Saya bilang, I have no idea. Agentmu nggak kasih tahu kamu di sini apa? I have no idea. Kamu di sini nih harusnya mensupervise mereka sebagai quality control. Ya ampun. Ternyata 1 jam saya susah payah. Ternyata kerjaan saya itu jalan awasi mereka. Because I don't know the purpose. Ini akibatnya kalau kita tidak tahu the purpose, maksud kita diciptakan, kita jadi lelah dalam pelayanan. Kita lakukan sesuatu yang kita nggak mengerti kenapa kita harus lakuin. Kenapa kita harus lakuin dan kenapa kita harus mau tetap lakuin. Tetapi saat ini saya cuma ngajak kita, let's back on the track. Tidak perlu jalani track yang nggak perlu. Back on the track dan kita tap kembali ke purpose kenapa kita diciptakan. Yaitu take dominion, bring harmony untuk universe di sekitar kita. Amin. Saya juga sudah selesai, saya undang tim worship. Mungkin kita menyembah sedikit ya. Kalau mau putuskan untuk make the switch tadi, bisa putuskan saat ini. Nggak perlu tunggu minggu depan. Bisa. Mari kita tunduk kepala dan kita bilang, Bapa yang baik, terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih buat gift, karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah kasih. Hari ini kita, saya, dan semua dalam ruangan ini, kami mau make shift untuk mulai fokus terhadap spiritual life kita. Dan biarlah Tuhan tetap menuntun kita untuk bertumbuh dewasa. Sehingga dunia bisa mencicipi dan merasakan siapa Engkau dan mereka akan memuliakan Engkau.